Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Mukhlis, wartawan senior di Sinar Tani. Kemudian yang kami hormati Pak Dedi dan Bu Susi yang dari BPTP Kalteng. Pak Kepala Balai sedang bertugas ya? Mudah-mudahan. Pak Kepala Balai titip salam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Dedi, insya Allah kita bagi-bagi tugas, mudah-mudahan semuanya dapat lancar dan berhasil. Yang kami hormati Ibu dari BPP Pangkoh ini, Bu Artanti ya? Haryati. Oh, baik. Kemudian Mbak Susi belum keluar gambarnya ya? Dan seluruh teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita akan mulai, justru ini menjadi pattern Pak Mukhlis ya. Pada kesempatan selanjutnya, ini pattern untuk membuat atau menyusun buku memoir terkait dengan kinerja dan sekaligus keberhasilan prestasi dari BPTP. Maka sebagai pattern yang baik, kita pilih Kalteng. Kita yakin dengan kondisi yang sangat baik ada di Pak Dedi dan Bu Susi, sekaligus dalam helaan Pak Samsudin, insya Allah menjadi contoh pola yang baik dalam penyusunan buku memoir pejuang teknologi dari BPTP seluruh Indonesia. Nanti kita minta bersama-sama kepada Bu BPP Pangkoh tadi, sekaligus juga Pak Mukhlis, nanti kita akan mengemas sedemikian rupa, harapannya selain memunculkan geliat dari keberhasilan dan prestasinya inovasi teknologi yang didiseminasikan oleh BPTP dan teman-teman semuanya, tentu sekaligus kita akan mempersiapkan diri merujuk kepada hasil dari Rapim B yang mungkin Pak Dedi kemarin mengikuti ya di Puslitbang Bun yang dipimpin oleh Pak Kabadan, itu arah dari Litbang Pertanian kita. Dan rasanya Litbang Pertanian kita ini sudah sangat energik di tempatnya saat ini di bawah Kementerian Pertanian. Maka kalaupun nanti ada perubahan reorganisasi itu memang sangat paslah posisi Litbang Pertanian ini tetap di bawah Kementerian Pertanian. Karena kalaupun nanti terpisah dari Kementerian Teknis itu akan mengakibatkan beberapa hal perubahan yang sangat mencolok. Dan itu akan menjadi, kalau kalimat yang kemarin disampaikan Pak Kabadan, Kementerian Pertanian tanpa Badan Litbang Pertanian itu akan mengalami lumpuh. Nah ini harus kita jawab dengan bukti, kita jawab dengan kegiatan. Salah satunya adalah kita munculkan buku memoir pejuang teknologi BPTP, ini sekaligus akan memperkuat posisi Badan Litbang, posisi BPTP, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Kementerian Pertanian. Maka kami mohon pula dengan hal ini Pak Mukhlis dapat memberikan bingkai. Yang terakhir ini mudah-mudahan setelah ini memang dalam kondisi terbatas dulu ya Bu Elia ya, yang mengikuti ini ya. Nanti kita harapkan pada sesi berikutnya, mungkin mulai hari Senin dan selanjutnya, kita akan secara maraton mengadakan pertemuan seperti ini dan kita berharap memang setiap BPTP akan muncul ya Bu Elia ya. Nanti saya kira bolehlah sambil diikuti oleh dari BPTP lain agar kesan yang dimunculkan oleh BPTP Kalteng dan BPTP lainnya yang di awal-awal ini sudah menampilkan untuk penyusunan buku memoir itu akan menjadi terekam, menjadi pola dalam penyusunan selanjutnya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Ibu narasumber, Bapak Mukhlis, dan seluruh teman-teman di BPTP Kalteng. Mudah-mudahan
kita semuanya selalu dalam naungan dan perlindungan Allah SWT, selalu dalam kondisi sehat walafiat, dan tetap dapat melaksanakan tugas dengan hati yang ikhlas. Baik, terima kasih untuk semuanya. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Baik Pak Sigit yang terhormat, Bu Susi dan Pak Dedi dari Kalimantan Tengah, Bu Elia, terus Ibu yang dari BPP Pangkoh ya. Terima kasih saya bisa bergabung di sini. Teman-teman di BPTP Kalteng cukup lumayan perjuangannya di sana. Saya beberapa tahun lalu sering ke Kalimantan Tengah, Bu. Saya sempat di Pulau Pisang, tempat penderitaan Ibu juga saya pernah di sana, Bu. Oh iya. Ya, di sana saya pernah melihat buah naga, Ibu. Di lahan gambut punya Pak siapa ya, lupa saya itu. Kalau Ibu pernah tahu di daerah Pulau Pisang itu ada buah naga yang dari lahan gambut. Pak Jepri. Pak Jepri, Pak. Betul, Pak betul. Ya, Pak Jepri. Saya pernah ngerasakan, Bu, itu beda, Bu. Jadi buah naganya dari lahan gambut itu beda. Makanya saya dengan teman-teman Kalimantan Tengah ini saya sedikit memahami bagaimana perjuangannya gitu. Saya sempat baca sedikit kisah Ibu ya, yang dikirim oleh Bu Elia. Kebetulan Ibu mencantumkan Pulau Pisang ya, sehingga memori saya masih ingat lagi beberapa tahun yang lalu. Di sana itu bagaimana perjuangan rekan-rekan di sana. Saya sudah menerima beberapa kurikulum PTI dari Ibu ya, sudah terima, terus sudah ada beberapa cerita di sana. Namun saya merasa kurang bisa meresapi perjuangan rekan-rekan di Kalimantan Tengah kalau tanpa langsung disampaikan ke saya gitu, kira-kira itu. Kalau dalam bentuk tulisan itu kayaknya kurang kurang emosional, Bu. Tapi kalau Ibu bercerita secara langsung itu emosionalnya malah bangkit di sana. Kalau Ibu cerita saya akan kembali memori saya di Kalimantan Tengah, kira-kira seperti itu. Baik, Ibu bercerita saja. Ibu tentang terutama yang akan Ibu bahas itu adalah saya akan mintakan dulu bagaimana Ibu sebenarnya melihat petani di sana, ya, melihat petani di sana, tingkat kesulitan yang Ibu hadapi, apa sebenarnya tingkat kesulitan yang paling kritis di sana, yang Ibu harus cari solusi, harus mencari kiat, ya, sehingga masalah-masalah yang ada di tingkat petani itu bisa Ibu atasi atau bisa Ibu bantu, karena kita paham sekali rekan-rekan di BPTP tidak hanya di Kalimantan Tengah tetapi di yang lainnya juga, baik itu mau penyuluh maupun peneliti, pada tingkat lapangan ini dihadapkan pada persoalan yang sangat serius. Kira-kira itu kerangka berpikir kita, Bu, karena dari sana kita akan melihat ya bagaimana Ibu berjuang dan memahami menjalankan perjuangan itu di lapangan. Dan tidak hanya itu, karena konsep kita adalah konsep membangun BPTP, Bu, ya, tidak hanya sekedar membangun individu yang ada di dalamnya, tetapi kita akan mengaitkan bagaimana dampak BPTP tersebut dengan pembangunan daerah. Dengan pembangunan ini kita melihat bagaimana seberapa kuatnya. Jadi Ibu juga bercerita nanti, yang Ibu jelaskan adalah bagaimana peran, bagaimana fungsi, bagaimana kedekatan, ya, antara rekan-rekan yang ada di daerah dengan rekan-rekan yang ada di pemerintah daerah setempat. Karena kita akan menyaring semua informasi, karena kita konsepnya kan membuat buku, Bu, bukan hanya membuat berita. Kalau berita saya mungkin perlu hanya 2-3 pertanyaan, tapi kalau membuat buku ini akan perlu banyak pertanyaan yang harus Ibu jelaskan. Tidak hanya Ibu, barangkali nanti ya Bu Elia ya, Pak Dedi juga ya,
Pak Dedi juga bagaimana menjelaskan dampak ya, terutama pengaruh atau hubungan antara BPTP dengan pemerintah daerah. Karena kita akan melihat bagaimana kuatnya peran BPTP di dalam menerapkan teknologi terhadap pembangunan daerah. Mungkin kami harus melihat ke sana. Ibu jangan kaget ketika suatu saat saya akan potong Ibu, saya minta penjelasan. Ya Bu ya. Ya. Kira-kira Bu Susi, misalnya Ibu Lesya menjelaskan, saya biasanya saya akan potong Ibu karena butuh pendetailan terhadap suatu hal. Jadi Ibu jangan kaget ya. Ya. Baik. Silakan saya kasih kesempatan ke Bu Susi dan Pak Dedi. Silakan siapa dulu ya yang menjelaskan. Terus nanti BPP Pangko ini bagian dari BPTP Kalteng ya Bu ya? Yang akan yang akan melihat, yang akan memberikan pengalaman dampak atau seperti apa nanti BPP Pangko juga kita mintakan sedikit keterangan nanti. Terima kasih Pak. Yang saya ucapkan terima kasih ke Pak Muhlis, kemudian Pak Sigit, Bu Elia, Pak Dedi yang mendampingi saya di sini. Bu Haryati ini penyuluh Pak, yang banyak bersama-sama kami di lapangan. Nanti banyak sekali mungkin peran-peran bagaimana kita peran BPTP itu bersinergi di lapangan. Baik, karena saya disuruh bercerita, saya mungkin mencoba bercerita sedikit Pak, bahwa seperti kita ketahui bahwa Kalimantan Tengah itu didominasi oleh lahan rawa pasang surut. Jadi dia lahan rawa pasang surut Pak, jadi sejak saya masuk atau bergabung di BPTP ini kebetulan bertepatan juga pada setahun berikutnya itu. Sebelumnya saya di Kalimantan Selatan, saat ini BPTP Kalimantan Selatan, kemudian bergabung ke Kalimantan Tengah. Setahun berikutnya itu kita mulai gaung adanya pengembangan lahan gambut 1 juta hektar Pak. Pada saat lahan gambut 1 juta hektar itu banyak sekali dilakukan survei-survei di lapangan, kemudian bagaimana penguatan-penguatan komponen-komponen di lapangan itu agar petani yang didatangkan ke wilayah Kalimantan Tengah itu bisa memanfaatkan lahan rawa itu. Jadi kalau dulu dinamakan lahan gambut 1 juta hektar PLG itu sesungguhnya yang ditempatkan petani itu tidak seluruhnya di lahan gambut, tetapi adalah lahan-lahan pasang surut. Jadi lahan-lahan pasang surut itulah yang sesungguhnya memiliki potensi-potensi untuk dikembangkan di sektor pangan. Nah, pada tahun yang bersamaan itu, kami BPTP ini sesuai tugas dan fungsinya Pak, melakukan pengkajian-pengkajian di tingkat lapangan. Jadi lahan itu berjalan dibuka, kami juga melakukan kajian di sekitar itu. Jadi lahan yang sudah dibuka lebih awal, kita lakukan kajian-kajian di situ. Kebetulan waktu itu kami mengawali, saya ditunjuk penanggung jawab waktu itu, luasnya sekitar 32 hektar Pak, sekitar 32 hektar dengan anggaran saat itu 12 juta rupiah. Saya ingat sekali waktu itu 12 juta rupiah 32 hektar. Kita pertama mengaplikasikan bagaimana kita merangkul masyarakat kelompok tani yang belum mengenal Pak, itu namanya paritas unggul. Jadi belum mengenal paritas unggul karena petani-petani di lahan rawa ini sangat didominasi oleh padi lokal. Jadi dia menanam setahun sekali, umurnya sangat panjang, 9 sampai 10 bulan Pak. Kemudian fase-fasenya itu dia berbagai tahapan yang dilakukan pada usaha tani padi lokal itu. Nah, masuk kita bergabung dengan kebetulan desanya itu Pak, kita masih di Palingkau Muara, jadi agak ke Muara Dadahub gitu. Jadi di situ kita melakukan kajian 12 hektar itu Pak, kita awali dengan mengenakan paritas unggul. Jadi kita mulai mengadaptasikan paritas unggul. Saat itu saya mengenakan pertama 9 paritas unggul padi Pak, hasil Badan Litbang. Itu pertama sama sekali. Waktu itu saya mencoba semua mengkomunikasikan, termasuk pegawai baru juga Pak, mencoba mengkomunikasikan dengan Puslit dan Balit. Jadi waktu itu oleh pimpinan balai dihubungkan. Jadi dengan Puslit Tanah, waktu itu namanya Puslit Tanak ya, Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, waktu itu masih di Jalan Juanda itu Pak. Kemudian juga dengan Puslit Bangtan. Jadi bersama-sama Kapus itu saya mengimplementasikan itu.
Ternyata dari hasil-hasil yang kita lakukan itu, petaninya kita kumpul siang malam, Pak. Jadi saking takutnya kita memulai untuk menanam padi lokal itu saya ikuti ritual warga biasanya. Jadi kita melakukan selamatan untuk keberhasilan itu seperti apa kita lakoni bersama-sama. Dan petani pun kita atur jadwalnya. Jadi 32 hektar itu Pak kita melibatkan saat itu 22 petani. 20 petani itu petani lokal. Mereka hampir tidak mau Pak karena umurnya pendek, dia anggap terlalu cepat nanti musim panennya gitu. Tetapi kita giring dan alhamdulillah kita atur Pak waktunya. Jadi semua perubahan petani itu saat itu kita buat pamrikot Pak, pamrikot keeping. Saat itu kita buat jadi progresi petani A ini seperti apa, responnya petani B seperti apa. Nah, alhamdulillah Pak, ketika padi-padi kita itu sudah mulai tumbuh sampai ke generatif, ternyata Pak itu luar biasa respon bukan hanya dari warga, tetapi juga ini karena berdekatan dengan rencana pengembangan lahan PLG 1 juta hektar itu, akhirnya lahan kita yang 32 hektar itulah yang selalu diekspos. Bahwa lahan rawa atau lahan gambut saat itu nama programnya lahan gambut 1 juta hektar itu bisa dimanfaatkan untuk padi. Jadi kita hampir siang malam Pak tidak berhenti, artinya dapat kunjungan, kemudian ekspos dari media lokal, kemudian internasional, kemudian juga ada LSM Australia yang benar-benar juga tinggal di situ. Artinya menulis suatu buku bagaimana perilaku masyarakat lokal di situ yang akhirnya berjoin dengan kami. Dan dari situlah Pak, artinya kita memulai hasil alhamdulillah waktu itu pertanian kita, pengenalan kita di padi unggul itu berhasil Pak. Jadi dari 9 paritas itu rata-rata saat itu Pak produksi kita hanya berada di kisar 3,5 sampai 4,3 itu dari 9 paritas itu. Nah dari situlah Pak akhirnya ketika lahan XPLG itu sudah mulai berdatangan para transmigrasinya, mulai itu dikembangkan paritas-paritas itu. Kalau kita bercerita ke lahan XPLG waktu itu Pak pada tahun 1996 itu enggak ada jalanan yang bisa kita tempuh naik mobil karena itu masih berhamburan tunggul. Jadi tunggul-tunggul itu. Jadi saya kalau ke sana itu naik namanya cas Pak, jadi perahu kecil. Jadi saluran dibuat ketika PLG itu lewat saluran itu. Jadi cas atau perahu kecil itu Pak ada mesinnya kayak mesin pemotong rumput sekecil itu kalau muatnya 2 orang ya 2 orang saja, jangan coba-coba 3 gitu. Nanti akan tenggelam kita karena kecil sekali. Nah saya masuk ke lahan khususnya waktu itu Pak, lahan-lahan binaan kita ada di daerah Dadahub. Jadi Dadahub itu dia PLG itu ada Dadahub, Lamunti, Dadahub lebih awal dibuka. Kebetulan warga transmigrasinya itu dari Jawa Barat, Pak, dari Jawa Barat. Nah, kita sudah mulai berinteraksi. Ternyata Pak, semua petani sehebat-hebat apa mereka di daerah Jawa berusaha tani, ketika datang ke Kalimantan semua menyerah, Pak. Semua menyerah karena dia tidak membayangkan bahwa lahan rawa itu berbeda dengan lahan yang selama ini mereka garap di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Barat. Nah, jadi disitulah kita melakukan pendampingan secara rutin. Jadi saya itu Pak, kalau yang namanya mengajarin menanam padi itu, kalau air masih dalam, saya turun dulu mengukur Pak. Enggak bisa Pak, kita mencari kayu itu, petani itu tidak percaya seberapa tingginya. Jadi kalau saya turun, di bawah masih lumpur ya, kalau setinggi leher ya setinggi leher itunya. Nanti kita sampaikan, kita menunggu air surut dulu untuk melakukan. Jadi berhitung dari berhitung bulan. Kalau misalnya pasang besar Pak, itu artinya bulan purnama, pasang besar, itu perlakuan kita antropologi kita pun harus jalan. Ketika musim tanam Pak, mereka tidak mengerti menanam padi unggul walaupun mereka terbiasa di Jawa Barat, tetapi menanam dengan kondisi air masih dalam itu berbeda. Sehingga kita mengajarin satu persatu gitu. Waktu itu Pak belum ada teknologi jajar legowo. Jadi hanya tanam tegel. Kita bersama-sama dan saya itu dari satu rumah warga transmigrasi itu kami menempati satu Pak. Jadi rumah
rumah warga itu satu yang kita tempati, itu kita bersama-sama. Jadi saya tinggal di desa itu, di transmigrasi khususnya di A2 itu. Jadi ketika 96 sampai 98 itu mulai berhasil Pak. Tetapi pada saat itu yang digarap baru lahan pekarangan Pak. Jadi petani itu mendapat 2 hektar lahan usaha, 1/4 hektar lahan pekarangan. Tetapi di lahan usaha belum bisa digarap karena masih banyak tunggul. Nah, jadi dia membuka dirapikanlah Pak hasil cetak sawahnya itu ke simpukan-simpukan atau nanti ke pematang Pak. Dikumpul dulu kayu-kayu, baru nanti kita bantu membakar Pak sisa kayu-kayu itu. Setelah itu baru kita bisa menanam di situ. Nah, jadi pada saat awal kita hanya menanam mengenakan padi ungu itu di pekarangan. Jadi di pekarangan yang masing-masing luasnya itu 1/4 hektar. Tetapi dengan cara itulah kita mampu karena tidak jor-joran ke lahan yang sebenarnya lahan pasang surut ini permasalahannya tinggi. Kalau tata air tidak sempurna, kita tahu masamnya luar biasa, pH-nya sangat rendah. Maka resiko-resiko di lahan itu tentu akan langsung mendaunkan petani kalau misalnya mereka langsung menghadapi kegagalan. Jadi kita bertahap. Jadi setelah dari 96 sampai 1998 kita semuanya menggarap lahan pekarangan, Pak. Jadi di lahan pekarangan dan alhamdulillah selama 2 tahun itu mulai Pak lahan usaha tadinya yang penuh dengan tunggul mulai rapi tetapi tidak langsung 2 hektar. Ada yang 1/2 hektar. Nah, di situ dari sisa-sisa kayu itu kita masukkan ke simpukan. Simpukan itu sekarang jadi surjan, Pak. Itu dibakar Pak, dibakar oleh petani abu-abunya itu. Jadi sebelum kita menanam padi di sekitar abu-abu itu kita tugal dulu Pak jagung atau sayuran gitu. Kenapa? Karena itu untuk mendapatkan gizi rumah tangga mereka dulu. Sebelum ini dapat sih mereka jaduk, tapi tahu sendirilah jaduknya transmigrasi, ikannya ikan asin gitu, berasnya juga seadanya. Nah dari situlah Pak kita berawal. Kemudian karena pembukaan lahan PLG ini pas sangat luas, mungkin saat itu entah yang dikatakan AMDA-nya belum sempurna, sehingga pada masuk tahun 2098, hampir menjelang tahun 2000 itu Pak terjadi banjir besar. Nah, terjadi banjir besar, itu rumah penduduk hampir tenggelam Pak. Nah, kembalilah usaha tani itu, usaha tani yang sudah kita kenakan ke masyarakat itu hampir jatuh Pak. Petani sebagian warga Pak ada yang pulang ke dasalnya, pulang kembali ke daerahnya, ada yang bertahan. Namun kita genjot ketika surut saya mencoba Pak kembali masuk ke wilayah itu dan saya hanya menemukan satu desa di Dadahub A2 itu Pak, dia pasang surut tipenya tipe B, itu dari 362 kakak itu yang memiliki benih atau sisa gabah untuk ditanam tuh hanya 25 kilo Pak, artinya waktu itu. Dari situlah kita tiri sekali Pak, jalanan ke sana sudah susah. Akhirnya saya mencoba menggalang lagi, menghimpun seperti apa kalau mereka mau bersatu, kita garap bersama-sama. Kemudian kalau ini juga kita lakukan seadanya. Jadi mulai masuk lagi Pak kajian BPTP di situ. Jadi waktu itu dari 96 itu sampai 98 itu kita ada di Palingkau itu. Jadi di contoh kita kenakan di daerahnya itu pengkajian kita kecil-kecilan. Nah, ketika kita masuk di A2 itu Pak, mulai kita mengenakan paritas unggul. Nah, ketika lahan usaha mulai bisa dimanfaatkan, kita sedikit-sedikit bergerak di lahan usaha. Jadi artinya setelah kebanjiran mereka juga mulai Pak kita kenakan bagaimana kita tidak hanya cukup paritas tapi bagaimana pakai teknologi lain seperti bahan amelioran untuk memulihkan pH tanah atau untuk meningkatkan pH tanah itu sudah harus disediakan. Jadi kita menggiring komponen-komponen paket teknologi kita itu lengkap Pak. Waktu awal kita hanya berada mungkin di 12 juta, jadi berikutnya itu kita waktu kita di pertama itu Pak kita belum dapat sentuhan dari proyek PLG itu, baru murni litbang pertanian yang 12 juta itu. Akhirnya kalau di sana ketika PLG itu Pak hampir setiap hari ada kunjungan menteri. Suatu hari saya masih ingat Pak waktu itu Pak Dirjennya Pak Sinis Munandar,
Kemudian masih Pak Gunawan Satari, kalau Pak Muhlis masih ingat, saya oleh Pak Gunawan Satari itu suatu hari diketok Pak di rumah kos di situ, disuruh bangun, di Soekarno disampaikan oleh pimpinan saya bahwa yang selalu diekspos itu kegiatannya si Susi itu yang 32 hektar itu bukan dana PLG, itu murni. Akhirnya oleh Pak Gunawan Satari saya disuruh membuat proposal padi tunggu hanya dengan tulis tangan. Nah kemudian kita saat itu mulai mendapat kucuran anggaran dari proyeknya PLG itu. Nah itulah yang kita aplikasikan di Dadahub A2 itu. Nah ketika di A2 pun Pak, bagaimana kita menggalang, jadi kita harus memiliki data awal lah di petani itu. Jadi di situ Pak, karena medannya susah, kita tidak bisa bolak-balik. Jadi sebulan kita tinggal di situ. Kemudian kalau misalnya pun saya dipanggil rapat ke Kota Kapuas Pak, itu saya harus mencari tumpangan dulu untuk naik motor keluar gitu. Untuk naik motor, kalaupun misalnya ada itu jalan setapak, tetapi yang ada setiap hari hilir mudik itu ya cas kapal kecil itu. Jadi kalau naik kapal itu saya tunggu aja di tepi sungai, nanti dijemput gitu. Nanti sudah sampailah di Muara gitu Pak, baru nanti naik motor lagi ke Kota Kapuas. Nah ini artinya pengalaman awal di Dadahub itu. Kemudian Pak, setelah kita masuk dan bertahan tim BPTP di Dadahub itu, kita mulai masuk ke puncak-puncak keberhasilan di Dadahub itu 2004. Jadi 2004 sampai 2006 kita mampu mengimplementasikan pertama 42 hektar terpadu jeruk dengan padi Pak. Jadi dari simpukan tadi yang menjadi surjan itu kita tanamin jeruk siam. Kemudian lahan bawahnya kita tanami padi, kemudian sebelum jeruknya besar itu kita tanami sayuran. Nah itu mulai Pak, jadi 2004, 2005 itu mulai. Jadi kita mengenakan jeruk pertama 42 hektar. Nah di situ Pak petani sudah mulai tertarik. Kalau tidak ada padi unggul, dia pasti mencari. Jadi tidak ada lagi ceritanya di Dadahub A2 itu ceritanya padi lokal, jadi padi unggul. Nah, di situ juga Pak kita mengawalnya seperti apa. Jadi siang malam kita pertemuan mau di masjid, mau di musola. Kemudian ketika kita mengenakan jeruk itu Pak sebagai tambahan pendapatan keluarga selain padi, surjan itu kita manfaatkan dari sisa tunggul yang ditumpuk dijadikan satu menjadi surjan itu Pak, dibakar jadi abu, itu nanti tanah-tanah di sampingnya ditinggikan sedikit. Nah, itu yang akhirnya dari tukungan bertahap untuk jeruk itu. Jadi waktu itu Pak, karena kita ada namanya upah untuk petani, satu petani membuat tukungan untuk tanam jeruk, jadi tinggi 1 meter, lebar 1 meter, tingginya 40 cm, lebarnya 1 meter itu, saya bayar 2.000 Pak, 2.000 rupiah. Perjanjiannya dengan petani waktu itu, kalau jalurnya tidak benar atau tidak rapi, kita bongkar dan petani tidak boleh mengambil uangnya. Jadi semua yang kita, karena ini sudah berkomitmen, kita sesuai yang disepakati, tidak ada petani Pak, mau yang muda, mau yang tua, itu menurut dengan kita. Jadi komitmen kita itu benar-benar diikuti. Jadi dari pagi dia bekerja, nanti besok karena saya tinggal di situ, dia lapor, Bu Susi saya hari ini menyelesaikan membuat tukungan 20, berarti dia di dalam kepalanya udah akan mendapatkan uang kali 2.000, jadi 20 kali 2.000, 400.000 ya, 400.000. Tapi tidak bisa langsung dapat Pak, saya periksa dulu. Itu benar, kalau seperti cacing alurnya tidak rapi itu tidak saya bayar Pak, tidak saya bayar gitu. Jadi itu lurus Pak, mereka baris seperti antrian mau BBM itu untuk mengambil uang itu. Dan alhamdulillah Pak, kita 42 hektar itu rata-rata 1 hektar 200 pohon. Jeruknya itu bantuan dari kita Pak, dari dana kegiatan kita itu. Upahnya juga kita serahkan sesuai yang tertuang, jadi kita tidak melebihkan, tidak mengurangi. Itu alhamdulillah Pak, beberapa tahun berikutnya itu sudah produksi, jadi mulai jadi sentra jeruk di Dadahub, sudah mulai Pak, gawang Dadahub itu sudah rame di PLG itu. Nah itu perjuangan kita, usaha tani sudah beragam. Kemudian Pak, petani satu-satu sudah telepon saya sudah tidak lagi kos, sudah tidak lagi mengontrak rumah di situ, tetapi petani kalau satu persatu menelpon, Bu
saya sudah bisa kredit motor, Bu saya sudah bisa beli handphone, walaupun waktu itu harganya yang 500.000 Pak, 500.000 saat itu udah luar biasa. Nah itu jadi dan sampai hari ini Pak, petani di Dadahub A2 itu Pak sangat patuh dengan BPTP. Jadi kalau sudah mendengar BPTP Pak, Bapak mau kegiatan apa saja pasti dia meminta tuh didampingi oleh BPTP. Kalau di Dadahub itu mau sampai sekarang Bapak sekarang ada put istit masuk saja ke Dadahub di A2 itu dia pasti minta mau dengan dirjen yang manapun dia minta BPTP yang harus dampingi gitu. Walaupun kita bisa mendampingi bisa tidak gitu, tetapi dia selalu mengutarakan itu. Nah itu artinya pengalaman kita beberapa tahun untuk di wilayah-wilayah pasang surut. Tetapi kan BPTP tidak hanya di wilayah Kapuas Pak, kita ada di seluruh Kalimantan Tengah. Nah kemudian saya di Kalimantan Tengah masuk lagi yang didampingi ini, jadi BPTP itu selalu banyak diminta oleh dinas-dinas untuk terjun. Nah yang saya bersama-sama Bu Haryati ini Pak di Kabupaten Pulang Pisau, ini suatu hari saya ada kebetulan kami BPTP ada kegiatan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Tetapi datanglah kelompok kepala dinas Pak dari Kabupaten Pulang Pisau ini, dia sudah intent dengan kita, berbagai kegiatan kita banyak sekali sudah yang selalu menjadi andalan di kabupaten. Nah terkait di wilayah baru itu bukaan baru juga itu datang kelompok kepala dinas, dia datang, Bu Susi saya minta tolong bagaimana BPTP membantu kami ingin menjadikan ini lahan hasil cetak sawah 2016. Tapi sampai tahun 2015, 2016 sampai 3 tahun setelah cetak sawah itu hampir enggak disentuh Pak. Maksudnya tidak disentuh itu artinya petaninya ada, pemiliknya ada, tetapi ada yang menggarap, ada yang tinggalnya di Palangkaraya, sehingga kawasan itu menjadi tidak banyak lah. Tahu sendiri kalau lahan rawa dibuka, yang menggarapnya itu spot-spot Pak, yang ada akan menjadi kembali hutan. Nah, itu akhirnya saya mencoba lapor ke pimpinan, karena juga dengan pimpinan kita alihkanlah salah satu kegiatan kita di Kota Waringin, kita tempatkan di situ. Kita tempatkan di situ menjadi judul lahan bukaan baru itu. Ternyata setelah kita masuk ke sana Pak, salurannya ada tetapi tidak berfungsi dengan baik. Kemudian petani 99% masih petani menggarap lokal. Jadi petaninya menanam padi lokal. Jadi setahun sekali. Jadi lahan itu walaupun petaninya orang Jawa tetapi dia sudah melakukannya hanya menanam sekali setahun. Karena setelah dia panen kalau nggak kebanjiran kekeringan. Nah, jadi dia tidak mau. Nah, jadi kami mencoba ke sana ternyata Pak medannya luar biasa. Cek masuknya jalanannya luar biasa. Ya saya untungnya punya PPL kayak Ibu Haryati ini. Jadi Ibu Haryati ini Pak yang kemana-mana kembali membonceng saya. Mau jatuh bangun itu dengan Bu Haryati ini. Karena jalanannya sangat becek. Masuk ke hamparan yang sangat luas. 342 hektar Pak. 342 hektar. Jadi bukan kita tidak cerita sama di Dadahub A2 tadi kakaknya aja sekitar 364. Jadi bukan cerita kita kali 2 hektar Pak. Luasan kita itu enggak ada cerita yang kita 1 hektar 2 hektar. Nah kemudian ini di Kecamatan Pandih Batu ini di Mulyasari ini Pak, kita luar biasa ngelihat medannya susah, lahannya itu flat Pak, lahannya itu datar. Jadi Bapak kalau masuk ke situ ngelihat lahan itu datar, rasanya sayang sekali tidak dimanfaatkan. Tetapi jangan coba-coba kalau kita langsung menanam yang ada keracunan. Nah, karena mereka salurannya belum sempurna sehingga pirit itu naik, kemudian di saluran masih banyak purun tikus Pak. Purun tikus itu indikator tanaman-tanaman rawa ya, artinya pH rendah lah indikatornya. Akhirnya saya kembali ke dinas karena yang meminta kepala dinas, saya mencoba mengkomunikasikan kembali dengan pihak dinas bagaimana kalau kita duduk bersama dengan PU. Minta duduk bersama dengan PU, akhirnya difasilitasi Pak oleh pemerintah daerah, kita duduk bersama dengan PU, akhirnya 2017-18 ya, itu PU memasukkanlah bersama-sama, kemudian dinas juga mengusulkan program serasi Pak, kecil-kecilan, jadi bukan serasi yang seperti di Kalsel,
Jadi hanya optimasi. Nah, optimasi kemudian PU kita giring untuk masuk di situ, menyempurnakanlah saluran Pak, tata air. Tetapi di petani kita tidak bisa Pak, ujuk-ujuk merubah dia untuk menanam dari lokal ke unggul itu. Tidak bisa ujuk-ujuk. Jadi dari seluruh petani itu di situ ada 340, lahan yang termanfaatkan sekitar 120. Mendaftar yang pertama itu hanya 12 orang. 12 orang. Itu pun kalau Bu Haryati itu Bu Susi orang satu itu ndak ini katanya. Ndak diaplikasikan yang diberi. Jadi kita ketika pertama di 12 orang kita untungnya dapat bisa 2 musim Pak. Jadi 32 hektar, 2 hektar. Jadi kita lumayan luas aplikasi itu kita bisa 2 musim. Jadi semua paket kita berikan. Jadi pupuk, kemudian benih, varietas unggul, pupuk, kemudian upah Pak. Kalau misalnya dia mengolah tanah, kita beri bantuan. Kalau misalnya biaya per hektar di situ misalnya 1.200.000, minimal kita bisa membantu pala barang 800 gitu sesuai anggaran yang tersedia di kita. Dan itu kita sepakati dengan petani. Kita bisa misalnya memberikan pool tapi hanya bisa berjalannya 1 musim. Jadi kita atur strateginya supaya 2 musim itu petani bisa terkawal. Jadi kita atur bagaimana memanfaatkan dana kita. Nah, di situ juga kami coba Pak untuk menambah nilai poin bagi peneliti. Saya melakukan super infus. Jadi super infus itu untuk riset secara kecil di dalam areal. Jadi di dalam luasan kami coba Pak. Nah, di situ kami mengenalkanlah paritas dengan kelas benih Pak. Jadi kalau yang di lahan luas itu boleh kita untuk konsumsi, tetapi kita sisipkan dengan kelas benih. Nah, ketika petani itu kita giring seperti itu, kita giring juga dengan BPSB-nya. Jadi terkawal, jadi petani kita wanti-wanti. Kalau bisa mengerjakan dengan bagus, maka dia akan bisa lolos. Tetapi kalau tidak benar, tidak mau membuang CPA-nya, tidak akan lolos. Dan alhamdulillah Pak, sampai saat ini kita sudah memiliki sertifikat penangkaran di lokasi itu. Jadi petani yang kita awalnya belum mengenal padi unggul di desa itu sudah ada penangkar dan sudah memiliki sertifikat penangkar, ada kelompok, ada yang perorangan. Yang terus berlanjut saat ini adalah penangkar perorangan tetapi mengcover area beberapa orang gitu. Jadi sudah mampu menghasilkan benih. Kemudian di Food Estate kita daftarkan dia sehingga bantuan di program itu sudah mulai mengalir. Jadi paritas unggul sudah dikenalkan gitu. Jadi sudah berjalan lah. Nah, itu artinya ini masih kita yang di daerah rawa pasang surut, Pak. Berbeda lagi kalau kita ke lahan kering yang di Kalimantan Tengah, yang perjalanannya itu di atas 12 jam. Itu. Nah, mungkin kalau misalnya ada yang pertanyaan dulu atau ada yang lain. Baik Bu Susi, saya jadi seperti melihat kembali layar hidup saya di sana. Saya masih membayangkan begitu hitamnya air gambut ya. Ibu harus naik perahu ya. Itu tidak gampang. Saya juga sempat di zaman awal PLG juga saya sempat ke Dadahub, ke Lamunti ya Bu. Tapi ternyata yang muncul Dadahub ya Bu ya, bukan Lamuntinya. Ya, jadi Lamunti itu Pak sebenarnya kita sempat bagus, cuman tipe luapannya karena dia tipe luapan C dan D, jadi arahnya ke lahan kering, maka sekarang berubahnya bukan ke pangan Pak, dia ke kebun. Oh gitu ya. Nah, jadi karena berdasarkan tipe luapan kita bergeraknya di lahan rawa ini. Jadi kalau di Lamunti itu akhirnya waktu itu juga banyaknya kebun buah, sekarang malah jadi kebun sawit Pak. Karena dia memang tipologinya berbeda. Kalau saya menyebut Ibu ini sebagai Sri Kandi Rawa ya Bu ya. Terima kasih. Boleh kan? Ya Bu Elia boleh kan? Kalau saya pakai istilah Sri Kandi Rawa, artinya dia tidak hanya bisa melihat dari atas bagaimana rawa tersebut, tapi dia bisa menari-nari di atas rawa itu ya. Kira-kira seperti itu. Bagi saya orang yang mengetahui Kalimantan Tengah, terutama di PLG, saya acung jempol sama Ibu salut ya. Tidak gampang masuk Dadahub pada saat awal-awal itu tidak gampang. Tapi Ibu sudah masuk
pada saat di tahap-tahap awal ini sebenarnya. Dan saya tidak tahu ternyata lahan yang dulu pernah saya kunjungi juga itu milik Ibu ternyata ya. Baik Bu, sebenarnya ada satu hal yang sifatnya pribadi saya harus bertanya sama Ibu ya. Pada tahun 96, Ibu masih lajang atau sudah berkeluarga? Waktu itu saya sudah berkeluarga, Pak. Jadi saya sudah berkeluarga. Jadi suatu hari hari Jumat saya ingat saya dengan pimpinan balai bulan puasa, Pak. Anak saya itu saya bawa ke lokasi itu. Saya bawa lokasi, kebetulan pimpinan balai itu badannya agak gemuk. Jadi naik speed kapal kecil tadi yang cas itu sebenarnya kalau dia kurus ya saya dengan Pak Dedi ukurannya hanya saya dengan Pak Dedi gitu. Jadi ketika pertama masuk di situ, anak saya itu hampir jatuh. Itu Pak yang saya langsung saya peluk karena saya bawa ke lapangan itu. Anak saya itu saya bawa itu waktu usianya sekitar 2,5 tahun, hampir 3 tahun anak saya bawa ke lapangan. Itu pertama tuh saya membawa anak ke lapangan. Kalau setelah itu sih sering Pak, kalau dinas-dinas saya ngajak anak ke lapangan gitu. Iya ya, baik. Enggak, artinya ini Ibu dihadapkan pada dua tanggung jawab Bu. Itu yang saya bayangkan, tanggung jawab keluarga dan tanggung jawab pekerjaan, begitu kan? Tapi semuanya Ibu bisa atasi gitu. Apa sebenarnya yang menjadi motivasi Ibu? Ya, ini tidak gampang. Saya sangat salut ya. Tidak gampang masuk Dadahub, itu masuk ke sana meninggalkan keluarga. Atau Ibu waktu itu anak dibawa itu stay atau seperti apa Bu? Lama. Jadi waktu membawa itu karena kunjungan dengan pimpinan, jadi kayak monitoring aja Pak, sehari aja. Waktu itu membawa anak itu sehari. Jadi nginepnya di Kapuas. Jadi ke desanya itu tibanya sekitar jam 10 subuh-subuh sudah dari Kapuas. Jadi dari Palangkaranya itu sehari sebelumnya. Itu. Jadi saya bawa, terus sore sudah keluar lagi dari Dadahub itu, naik gitu. Kapal kecil itu ya. Ya, arti anak-anak keluarga itu banyak tinggal ya Bu ketika Ibu lama di daerah Dadahub. Baik, jadi Pak sebenarnya kalau misalnya bercerita keluarga ini saya sangat bersyukur Pak, artinya seluruh keluarga khususnya suami dan anak-anak saya itu sangat support Pak terhadap kegiatan ini. Suami saya itu selalu menyampaikan kepada saya dan saya itu tidak pernah lupa Pak. Kalau mama itu bekerja untuk petani, itu menanam, itu luar biasa maknanya dibandingkan dengan yang lain. Kalau mama katanya bekerja bukan untuk petani, belum tentu saya sebagai suami itu mengizinkan. Karena katanya kalau hanya menghidupi istri dan anak-anak, saya tidak usah bekerja pun suami itu sanggup. Tapi karena ini petani, dan itu Pak tidak hanya disampaikan ke saya, ke pimpinan saya pun dia sampaikan, saya kalau istri saya ini bukan bekerja di pertanian, yang menanam, apalagi menanam benih untuk dimakan orang, itu belum tentu saya izinkan. Jadi itulah yang selalu saya tidak pernah ragu Pak, dan alhamdulillah sampai hari ini, kapan aja suami saya, dan kebetulan Pak pimpinan-pimpinan dari dulu sampai sekarang pun komunikatif dengan keluarga kami gitu. Jadi kita pernah Pak pengalaman waktu mungkin Bapak waktu zamannya Pak Amran ada UPSUS Pak ya. UPSUS itu intensif sekali. Hari raya kedua aja Pak saya sudah diwajibkan di lapangan tuh bersama direktur-direktur itu. Selalu suami saya itu bilang, jadikan pekerjaan itu sebagai ibadah. Jadi kita tidak pernah mau melihat yang lain dulu, dan itu yang diupayakan itu bisa, petani itu harus bisa menanam. Itu. Jadi ya alhamdulillah itu saja. Jadi kalau menurut saya sih Pak, bukan hanya saya, kalau teman-teman yang di BPTP ini, karena pekerjaan di BPTP ini Pak, kayaknya sudah ditakdirkan Pak di bawah Badan Litbang ini ujung tombaknya yang berhubungan dengan ini. Entah yang di Kalimantan, entah yang di mana gitu. Itulah yang mungkin saya ini Pak, ini jujur ya, di zamannya Pak Gatot Irianto, saya ditawarin ke kementerian itu Pak, kalau hanya saya duduk-duduk saya jawab, kalau saya hanya duduk di kantor, saya tidak gitu. Saya masih merindukan petani saya yang selalu merindukan saya. Kalau saya tidak datang, ketika dia WA saja dengan mengucapkan Lebaran, Selamat Idul Fitri, pertanyaan dia apa Pak? Ibu selamat Hari Raya, mohon maaf lahir batin, selalu di bawahnya, kapan Ibu ke desa kami? Nah itu Pak, jadi
apa ya istilahnya? Enggak Pak, kita masih senang lah berkumpul dan bertemu petani. Dan saya yakin sama Pak, kawan-kawan yang lain di BPTP manapun itu sudah BPTP itu keberadaannya sudah ditakdirkan seperti itu. Gitu. Ya, baik. Bu, saya klarifikasi. Nama perahu kecil tadi tolong dieja Bu, namanya apa Bu? Saya tidak paham bahasa kita lokal itu. Menyebutnya CAS, nama lokalnya CAS gitu aja ya. Tulisannya? CHS ya, CHS. CHS. CHAS. AS. Mesin cas. Dia sebutnya bahasa lokalnya gitu. Kalau saya sih klotok gitu Pak, nyebutnya bahasa daerahnya klotok. Sebenarnya kalau nasional klotok Bu. Iya klotok. Cuman dia lebih kecil dari klotok Pak. Iya, hanya 2 ya. Ya jukung. Kalau kita bahasa Banjarnya jukung ya, jukung. Jukung itu yang kecil Pak. Tapi ada dikasih mesin kayak mesin pemotong rumput. Untuk 2 orang itu. Jukung mesin. Ibu sukunya Banjar ya? Ya, saya suku Banjar, bukan suku Dayak. Jadi terkait pulang pisau khususnya yang kalau terkini Pak ya di kita Food Estate. Jadi sebelum saya bercerita ke Food Estate ini, kita mencoba lagi memasuk pada kegiatan-kegiatan BPTP. Jadi ketika kita ke Pulang Pisau itu Pak, sebelum kenapa tadi dinas itu meminta kita menyentuh yang Mulyasari itu. Sebelumnya kita masuk di daerah Belantisiam, Gadabung, itu sebenarnya dia daerah sentra padi Pak. Jadi kita 2013 ya. Nah, 2013 Pak, setelah itu sudah mulai kita mengenakan masuk saya Pak ke daerah Gadabung, itu dengan Belantisiam itu bersebelahan desa. Mau melaksanakan kegiatan. Ternyata Pak, setelah saya selalu Pak, setiap memulai kegiatan, seluruh calon petani itu saya kumpulkan. Selalu saya gali Pak, berapa produksi sebelumnya. Jadi 2 musim sebelumnya tuh saya gali Pak. Jadi berapa produksi 2 musim sebelumnya. Jadi rata-rata waktu itu tahun 2013 itu produksi mereka 1,8 sampai 2,1 Pak. Jadi data itu sangat lengkap di saya. Saya mulai waktu itu kita masuk kegiatan pendampingan kawasan tanaman pangan namanya. Jadi program awalnya itu masih Pak Menteri pertama sebelum Pak Amran siapa Pak Menteri? Pak Suswono ya. Pak Suswono. Nah itu GPPTT itu nah itu Pak. Jadi pertama SLPTT, kemudian GPPTT. Jadi pendampingan kawasan tanaman pangan namanya. Jadi kita masuk itu Pak, saya melihat, saya kumpulkan seluruh petani. Ternyata satu desa itu produksinya hanya 1,8 sampai 2,1 awalnya di Gadabung itu. Jadi saya tawarkan, ini kita ada pengkajian, tapi maunya saya itu yang pertama kita mungkin 10 hektar, petani sepakatkah bantuan diterima, tetapi pada saat panen harus mengembalikan bentuk benih. Jadi benih, karena benih yang bisa digulirkan, kalau saprodi habis pakai. Benih kalau terima 25 kembali 25. Kemudian yang 25 bakal menerima benih ini dicarikan. Jadi sudah siap Pak. Jadi kita kumpul seluruh itu. Jadi pertama kelompok A 10 hektar, nanti setelah panen itu ada lagi calon 10 hektarnya. Siapa yang akan menerima? Kami coba setelah saya himpun produksi awalnya itu, lalu Pak ini kami memberikan bantuannya itu benih, komponen saprodi, lalu saya target Pak. Setiap masing-masing berdasarkan hasil rekap itu saya target. Kalau yang misalnya 1,8 dengan bantuan ini berapa menargetnya. Masing-masing itu selalu saya target. Setiap saya memulai mau kegiatan apa dan kapanpun sampai sekarang, sampai hari kemarin saya baru di lapangan itu juga menarget. Ternyata mereka pasang target Pak, berani semua ada di atas 3. Ada yang 2,5 bisa kaki 3. Mereka awalnya hanya memasangnya itu karena di dalam program SLPTT itu Pak, di kawasan itu harus naik minimal setengah ton. Tapi kalau di kawasan SL, di sekolah lapangnya, yang bantuan dari dirjennya itu full, itu harus 1 hektar. Sedangkan kita masuknya di kawasan. Nah, akhirnya target. Ternyata setelah kita lakukan pendampingan full, kemudian Pak, setiap periode kita pertemuan, jadi saya melakukan sampai 1 musim itu 4 kali pertemuan.
Nah, lalu ternyata hasilnya Pak 3,8 malah melampaui sampai 4,8, kemudian yang tertinggi itu 5,1. 5,1 dan itu BPS yang mengubin. Nah, setelah itu Pak, dari 10 hektar pertama itu musim pertama di dalam tahun yang sama. Musim kedua penerima benih itu yang 10 orang penerima itu melebar jadi 12. Jadi kita dapat 22. Yang menerima di musim pertama bantuannya tidak menerima lagi, tetapi dia harus mengimplementasikan sama dengan musim yang dia lakukan sebelumnya itu. Nah, sedangkan penerima berikutnya 12 hektar itu dia mengerjakan dan kita tambah bantuan dari yang kita rencanakan 1 tahun itu. Tapi benih kita tidak membeli lagi, tidak menyediakan lagi, tapi benih hasil panen dari yang pertama. Akhirnya kita di tahun 1 tahun itu mendapatkan 22 hektar. Jadi kita tidak kajian yang misalnya 1 hektar petak-petakan, tidak. Kita langsung di situ 22 hektar. Nah, ketika 22 hektar itu saya sudah merasa cukup luas dan mencoba menguji alat tanam, Pak. Saya mencoba di situ masuk. Jadi inovasi kita tidak lagi paritas, tidak lagi rekomendasi pupuk. Di situ ketika 22 hektar saya kenalkan sudah Pak alat tanam. Jadi kita kenalkan alat tanam rice transplanter, kemudian ada alat tanam yang geledek pasti transceiver yang ditarik itu Pak. Nah, ternyata Pak hasil kajian kami hampir seluruh petani itu tidak suka Pak dengan rice transplanter itu. Dia sukanya dengan transceiver itu, dengan yang ditarik, benih direndam dulu seperti Atabela itu Pak, itu pilihannya dengan yang tanam pindah. Jadi ini alasan mereka ketika tanam pindah dia harus menyediakan dana tanam itu waktu itu masih per hektarnya 800.000. Dia harus menyediakan sekitar 800.000. Kalau dia menggunakan rice transplanter, dia menunggu waktu membuat persemaian itu mencapai 3 minggu. Nah, sedangkan mereka memilih transfer itu kenapa? Hanya dengan direndam sehari, besok sudah bisa dia tanam dengan yang sudah jarak tanam legowonya itu sudah sama dengan rice transplanter gitu, sudah ada juga. Kenapa? Karena kepemilikan lahan mereka di sana Pak lebih dari 2 hektar. Jadi memiliki lahan 4 hektar. Jadi kalau dia menanam dengan tenaga kerja tanam pindah itu waktu itu kalau 4 hektar aja dikali 800 ya sudah 82.400.000. Kalau saat ini per hektarnya sudah di atas 1,5 juta Pak. Nah, itulah alasan mereka waktu itu. Jadi kita sudah mengenakan, jadi bukan masalah modernisasi pertanian itu tidak diterima. Mereka menerima. Kemudian alasan kedua selain waktu menyemai itu, tidak semua lahan rawa itu bisa ditanami dengan menggunakan rice transplanter. Ada lahan-lahan yang ketika kita gunakan alat itu tenggelam Pak, jeblok. Jadi berbeda kalau kita lahan yang flat, yang datar itu ketika air ketinggian 2-4 cm itu semua gampang sekali. Itu nanti saya kalau bercerita yang masuk ke Kota Besi di Kota Waringin Timur itu sudah menjadi percontohan daerah kawasan pertanian modernisasi kita. Karena dari A sampai B sampai Z itu semua mesin, tapi itu berbeda wilayahnya, berbeda kondisi lahannya. Baik, di samping keterangan Ibu berikan, kita juga harus mendapatkan respon ya dari mitra-mitra kita, dari rekan-rekan kita, dari lingkungan sekitar kita. Nah, dalam rangka ini kan sebelum ke Ibu Haryati, barangkali ke Pak Dedi. Mungkin menambahkan ya Pak terkait dengan apa yang telah disampaikan Bu Susi, mungkin sudah cukup banyak terkait dinamika pengalaman pendampingan di lahan rawa. Saya Pak Dedi, saya sebenarnya masuk belakangan dari Bu Susi Pak. Jadi saya masuk itu tahun 98, setelah peralihan kegiatan PLG itu sebenarnya sudah berjalan. Artinya pada tahun 98, 99 itu sebenarnya sudah masuk pada tahap evaluasi daripada pelaksanaan PLG di Kapuas. Jadi memang saat itu sudah ditengarai, proyek ini memang ada kesalahan dalam memanfaatkan sumber daya lokal. Sehingga memang saat itu sudah mulai mengurangi kegiatan aktivitas di lapangan, tapi masih ada kegiatan-kegiatan. Saya masih sempat ingat dulu kegiatan waktu ikut dengan Bu Susi itu adalah uji adaptasi paritas kedelai ya Bu, di lahan pasang surut, terkait dengan paritas membrano atau Willis atau apa gitu ya.
terang gumus dan sebagainya. Pernah kita mendatangi ke wilayah-wilayah yang memang agroekosistemnya cocok Pak, seperti rasanya ke Lamunti juga ya. Nah, wilayah itu Palingkau dan sebagainya. Nah, kemudian saat itu juga saya pernah, karena saya ini backgroundnya perikanan Pak. Saya dulu sarjana perikanan yang masuk ke BPTP. Karena saat itu kan perikanan masih diakui masuk dalam pertanian Pak. Zamannya Gus Dur tahun 99 lalu berpisah. Nah, saya tahun 98 itu pernah ikut di kegiatan Minapadi Pak. Sistem usaha terpadu dengan memanfaatkan ikan dengan memanfaatkan padi sebagai komoditas utama, tapi ada memelihara ikan di lahan sawahnya itu. Jadi namanya itu kalau di lokal itu kegiatan BJ sawah Pak. Jadi memang kita mengintegrasikan antara pengenalan varietas unggul dengan teknologi lokal yang sudah dilakukan oleh petani. Jadi saat itu mereka sistem membuat kolam di lahan sawah, pas air pasang itu ikan masuk, kemudian nanti dibuatkan jaring itu dengan paranet, nanti setelah airnya keluar, misalnya surut, ikannya nanti terkumpul. Itu ikan-ikan lokal seperti ikan betok Pak, ikan betok, haruan, dan sebagainya. Itu salah satu yang kita lakukan, cukup responsif karena kita juga kemarin sempat memberdayakan petani-petani lokal Pak. Jadi kegiatan itu selain di lokasi-lokasi yang transmigran, kita juga ingin ada keseimbangan antara kegiatan pertanian di petani-petani lokal. Itu di tahun 99. Kebanyakan mereka ini Pak, orang Banjar Pak yang bertempat tinggal di Kecamatan Pulau Petak. Itu kebetulan desanya Desa Handil Gabin itu memang banyak di sana adalah orang-orang Banjar yang memang mereka bertani dengan sistem tradisional. Jadi padinya adalah padi tahunan Pak, padi siam itu yang ditanam 7 bulan, 8 bulan baru menghasilkan. Mereka masih tetap mempertahankan paritas itu. Nah, kita mencoba memasukkan teknologi selain tetap memperhatikan kondisi lingkungan, kita coba memperkenalkan paritas unggul. Sempat dulu kalau nggak salah itu paritas IR Pak, IR 64 kalau nggak salah, 66, PRN 66 yang kita coba introduksikan dengan sistem Minapadi. Respon petani cukup bagus Pak, karena kemarin itu sempat juga dukungan pemerintah Kapuas sangat baik dengan kegiatan itu, sehingga beberapa event bupatinya langsung ikut melakukan panen kegiatan tersebut. Itu di era tahun 99 Pak. Kebetulan saya ini lebih banyak bergerak di manajemen Pak. Setelah itu saya lebih banyak di kegiatan manajemen sebelum adanya reformasi jabatan struktural kefungsional itu menjabat di kasih kerjasama Pak dan pelayanan teknis pengkajian, sehingga kami lebih banyak berhubungan dengan pihak-pihak luar, di mana kita mencoba meletakkan posisi BPTP itu lebih dikenal lah oleh daerah. Salah satunya adalah yang kita punya sebenarnya Komisi Teknologi Pertanian Pak. Nah kebetulan BPTP di situ bertugas sebagai sekretaris. Nah yang mana komisi ini adalah suatu forum yang memastikan agar teknologi lead bank itu bisa dipakai dan dibutuhkan diimplementasikan di daerah. Contoh, umpamanya ada kegiatan-kegiatan kita melakukan kajian adaptasi, sebenarnya contohnya kayak pengkajian padi sistem Jajar Legowo. Nah, sebelum itu dilepas, itu dulu harus disampaikan di Komisi Teknologi, yang sebenarnya ketuanya itu ada di Gubernur, Pak. Jadi Gubernur nanti sebagai kekuatan jalur strukturalnya nanti bisa menginstruksikan agar teknologi yang dihasilkan oleh BPTP, Badan Litbang Pertanian, itu bisa diadopsi oleh kabupaten. Dalam hal ini mungkin khususnya adalah Dinas Pertanian. Baik, Pak Dedi, saya potong. Ya Pak. Pak Dedi, tolong Bapak berikan semacam contoh konkret peran
begitu besarnya manfaat BPTP bagi pemerintah daerah, Pak. Baik. Itu yang itu. Tolong berikan penjelasan, bahkan kalau perlu contoh, Pak. Ya. Secara konkret kan Pak, tugas semenjak adanya Permentan 19 tahun 2017 itu mengisyaratkan peran BPTP itu lebih mendekatkan kepada daerah. Karena di situ BPTP selain melakukan pengkajian, pengembangan, dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna, BPTP juga melakukan bimbingan teknis dan menyusun materi penyuluhan. Nah, dua tugas tambahan ini, BPTP itu lebih nanti berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan khususnya dengan Dinas Pertanian dan BPP, Pak. Jadi kita adanya Permentan 19 tahun 2017 itu, BPTP lebih sering ke daerah dalam memberikan penguatan kapasitas penyuluh yang ada di daerah. Jadi semacam penyuluh mitra. Jadi kita menjadi penyuluh mitra penyuluh yang di daerah, nanti ada semacam transfer TOT, Pak, transfer of trainer dari teknologi yang sudah kita hasilkan, kita sampaikan lagi ke pemerintah, ke penyuluh-penyuluh yang ada di daerah. Satunya mungkin Bu Harjanti, kita sering melakukan bintek, pelatihan, pendampingan teknologi, bagaimana pengembangan suatu sistem usaha tani. Kemudian juga Pak, contoh konkret adalah kita sering melakukan koordinasi khususnya di awal-awal sebelum COP ini, karena pertemuan itu belum dibatasi, adalah kegiatan musrenbang, Pak, musyawarah pembangunan daerah. Nah, biasanya kita dihadirkan di situ, jadi kita menyampaikan program yang kita lakukan di tahun ini dan tahun berjalan, itu nanti bisa di link match antara kegiatan yang ada di daerah dengan kegiatan BPTP, sehingga di situ titik temunya seperti itu. Kemudian juga contoh konkretnya adalah yang tindak lanjut dari itu adalah kegiatan kerjasama, Pak. Jadi beberapa kabupaten daerah itu dalam 5 tahun terakhir ini banyak kegiatan-kegiatan BPTP yang melakukan kerjasama, contohnya tentang pengembangan paritas padi lokal, Bu ya, untuk SDG ya. Nah, pelepasan paritas, kita mendampingi kabupaten tersebut untuk melakukan pelepasan paritas padi, didaftarkan di PPT. Nah, itu merupakan kegiatan kerjasama kita sehingga nanti komoditas itu bisa dikembangkan di daerah, Pak. Bu Haryati, kami minta testimoni dari Ibu tentang teman-teman rekan-rekan BPTP, Bu. Ya. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Selamat sore kepada semuanya yang hadir pada saat ini. Untuk testimoni ini, Bapak, saya beserta Ibu Susi selama ini bekerja sama di Desa Mulyasari. Menurut saya, memang rekan-rekan dari BPTP ini, Bapak Ibu dari BPTP ini, semuanya sangat memberikan respon yang baik kepada para petani, pada penyuluh yang sekarang ini bertugas. Dan juga Bapak perlu ketahui, selama saya bekerja sama dengan Bu Susi, ini memang orangnya tegas dan orangnya ini pekerja keras, Pak. Pernah kami waktu itu pertama kali bertemu Ibu Susi itu di tahun 2018 kalau nggak salah, atau awal 19. Kami kebetulan juga penyuluh baru di Desa Mulyasari. Kami ketemu Ibu Susi. Di situ kami bekerja sama awal itu, Pak, benar-benar kami petani itu masih petani tradisional. Dia hanya mengerjakan pakai alat tradisional, dia menanam padi lokal. Pada waktu itu Ibu Susi masuk dengan teknologi, mengenalkan kepada kami yaitu padi unggul. Waktu itu kalau tidak salah Inpari 42. Ya. Di situ kelompok tani kita tidak semuanya mau ikut, Pak, waktu itu.
kami hanya memberikan kepada yang mau saja, kalau tidak salah dulu itu sekitar 10 orang itu yang mau mengerjakan untuk menanam padi unggul. Tetapi perjuangan Ibu Susi ini benar-benar Pak, tidak kenal malam, tidak kenal siang. Ibu Susi ini mengajak pertemuan di rumah kelompok tani dengan kami. Kami juga baru di situ, baru bertugas juga. Jadi kami sama-sama Bu Susi malam itu sering mengadakan pertemuan dengan petani untuk meyakinkan bahwa padi ini lebih baik karena dia menanam tadinya 1 kali Pak. Alhamdulillah pada saat itu apa yang dilakukan oleh BPTP di Desa Mulyasari itu berhasil, dan akhirnya petani tertarik untuk menanam di musim berikutnya. Saat itu Pak, petani sampai sekarang dia menanam 2 kali setahun. Yang tadinya hanya 1 kali, sekarang sudah menanam 2 kali berkat perjuangan dari rekan-rekan peneliti dari BPTP ini. Memang kami sangat beruntung mendapatkan bimbingan dari BPTP karena di wilayah itu sangat terisolir Pak tadinya. Sekarang sudah lumayan dikenal, bahkan pernah dari Kementan juga dari pusat sudah mengunjungi lokasi itu 2 kali kalau tidak salah. Cuma karena ini perjuangan kami di situ tuh berbenturan dengan jalan yang luar biasa yang tadi sudah diceritakan oleh Ibu Susi. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi kendala untuk mereka membawa hasil pulang ke rumahnya, Pak. Bahkan yang kemarin ini sampai dia itu mengeluarkan hasil itu lewat sungai, dinaikkan terpal, ditarik lewat parit, lewat saluran, Pak, karena tidak bisa masuk kendaraan mau mengeluarkan hasil. Ini benar-benar memang di situ untuk jalan masuk ke lahan itu sangat belum mendukung kepada petani. Mungkin itu yang sudah diceritakan Bu Susi tadi sampai jatuh bangun dengan saya, itu memang benar Pak. Tadinya jalannya hanya 2 meter sebelum ada kegiatan serasi. Tapi dengan adanya kegiatan serasi kemarin, itu ada pembuatan parit, jadi hasil galian itu bisa dinaikkan untuk jalan usaha tani. Jadi sekarang lebarnya bisa 4 meter, itu agak lumayan, cuman kondisinya itu sangat rusak karena belum ada pengerasan. Untuk yang saat ini mereka sudah mencapai hasil di atas 3 sampai ada yang 4 ton per hektar. Dulunya hanya 1,5 sampai 2,1, sekarang ada yang 4 sampai ada yang 5 bahkan. Cuma rata-rata hanya masih di atas 3,5. Untuk yang inovasi-inovasi yang sudah dimasukkan oleh BPTP, terutama ini untuk pemupukan berimbang juga sudah dilakukan dengan sesuai apa yang dianjurkan oleh Ibu Susi. Untuk pengendalian hama juga sudah mengikuti anjuran. Untuk ini penggunaan varietas ini juga sudah rata-rata dia menggunakan varietas umur ginjah supaya dia mengejar untuk 2 kali musim tanam, karena di situ tanahnya kalau musim kering memang benar-benar air tidak bisa naik, tetapi kalau musim hujan air tidak bisa keluar karena terkendala oleh kondisi sekunder yang kurang lancar Pak untuk menuju primernya. Itu mungkin itu Pak yang bisa saya ceritakan, mungkin nanti kalau ada tambahan bisa kami tambahkan. Ya, itu kira-kira kita sudah dapat beberapa kesimpulan tentang bagaimana peran dan manfaat BPTP, ya, dan tentang pelakunya sendiri. Jadi kita sudah dapat sore ini, bagi saya sudah melihat bahwa begitu besar perannya. Sudah Bu
Haryati tadi kan sudah memberikan juga testimoninya bahwa tanpa rekan-rekan BPTP mungkin kawan-kawan masih pakai paritas lokal ya, begitu ya Bu Haryati ya? Iya Pak. Jadi itu, namun saya satu lagi, saya cukup menanti sebenarnya Pak Dedi, saya menunggu Pak Dedi. Menunggu tadi yang Bapak-Bapak katakan bahwa saat ini sedang dikembangkan paritas lokal ya, SDG untuk menunjang SDG ya, sumber daya genetik ya. Sebenarnya ini sangat bagus sekali untuk mempertahankan plasma upah kita. Betul, Pak. Karena kita ini kehilangan banyak plasma upah sebenarnya dari seluruh komoditi pertanian Indonesia. Ya. Jadi saya sangat setuju sebenarnya. Kalau paritas mungkin ya kita nggak kaget ya Bu Susi ya. Paritas unggul kita nggak kaget ya. Tapi sebenarnya kita tidak boleh kehilangan paritas lokal ini. Paritas lokal kita ini cikal bakal sebenarnya. Karena kita tidak pernah tahu, mungkin di akhir zaman nanti justru paritas-paritas lokal ini yang mampu bertahan dalam suasana ekstrim barangkali. Jadi sumber daya genetik kita, tadi kan sudah katanya ada beberapa daerah ya Pak Dedi ya, yang sudah bekerja sama ingin mempertahankan SDG ya. Ada Pak, malah sudah sampai sudah pelepasan ada ya Bu Susi. Bu Susi ini Pak, kebetulan juga penanggung jawabnya Bu Susi SDG gitu. tadi. Oh iya. Silakan Bu Susi. Iya. Baik Pak, jadi perlu saya sampaikan sedikit di sini Pak, bahwa makanya di dalam di dalam pengalaman itu saya beberapa mencantumkan juga yang terkait genetic resources-nya, ada beberapa juga. Jadi kebetulan Kalimantan Tengah ini Pak sangat kaya dengan plasma nutpah. Jadi bukan hanya pangan, tanaman obat, hortikultura dan lain-lain. Khusus untuk tanaman pangan, kita sudah mengoleksi ke Banggen itu lebih dari 40 Pak. Ada sekitar 43 jenis padi lokal yang sudah kita simpan di Banggen. Banggen itu adanya di BB Biogen Pak, BB Biogen Kementerian Pertanian. Kemudian 96 paritas lokal sudah kita daftarkan di OI internasional, itu di bawah FAO Pak. Jadi 96 paritas lokal sudah kita daftarkan di OI secara internasional. Jadi semua paritas itu kalaupun digunakan secara internasional itu sudah ada register di OI-nya Pak. Seperti kalau kita jurnal internasionalnya Pak ya. Tolong dieja Bu. OI itu apa ini Bu? DOI, 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 DOI. Oh DOI. Digital. DOI oke. Digital Objective Identifier. DOI. Jadi itu nomor register secara internasional. Jadi kalau misalnya kita jurnal internasionalnya kan juga ada di OI-nya Pak. Nah itu sumber daya genetik kita juga ada. Jadi sudah kita daftarkan. Jadi misalnya suatu hari negara mana, karena kita sudah memegang CBD juga perjanjian internasional. Misalnya pertukaran plasma nutpah. Kalau misalnya punya kita mau dipakai sumber daya genetik dari Kalimantan, maka di situ sudah ada nomor DI, artinya nomor berapa DOI-nya. Kalau misalnya seri DOI-nya itu punya Kalimantan Tengah, dia akan ketahuan itu dari sumber daya genetik dari Kabupaten Lamandau kah, Kabupaten Kapuas kah, Kabupaten Pelang. Atau apa Bu? FAO Pak. Oh FAO ya? Ya, FAO bersama IRI Pak. FAO bersama IRI. Nah, jadi kita itu registernya saja Pak secara internasional, semua plasma nutpahnya ada di kita, artinya ada di negara kita. Untuk koleksinya ada di Banggen, sedangkan yang in situnya ada di kita, ada di petani. Yeah. Kemudian kita sudah mendaftarkan juga ke Pusat Perlindungan Paritas. Di PPT Kementerian Pertanian, sehingga itu sah menjadi milik kabupaten itu Pak. Jadi misalnya kita dari Lamandau itu kita sudah beberapa, ada sekitar 7 paritas lokal kita daftarkan dari Kabupaten Lamandau, kemudian dari Kabupaten Barito Timur itu ada sekitar 16, kemudian dari Barito Utara itu ada 4, Kapuas itu ada 2, Pulang Pisau itu khusus beras merah dari Kapuas kita daftarkan. Jadi semuanya spesifik. Pak Muhlis kalau mau ngelihat padi yang ukurannya hanya beberapa mili, itu nggak ada di negara manapun mungkin ya, itu adanya di Kalimantan Tengah Pak, di Kabupaten Lamandau namanya Darama Anyan. Ya, Darama Anyan atau Ronik kita daftarkan. Padi Ronik. Jadi itu dulu ceritanya itu makanan apa namanya? Ronik, atau Darama Anyan, Darama Anyan. Itu pernah dibuat Bu. Dia aja Bu. Pernah dibuat Bu Elia ininya. Kenapa? Itu pernah dipublish Bu, tolong dia aja.
Ronik atau Dara Maanyan, Dara Maanyan, Ma-nya double, Maanyan, atau Ronik. Oke. Ronik. Ya. Itu. Nah, jadi kita kaya sekali. Kemudian Pak, dari tahun 2018, 19 sampai sekarang, nanti tahun depan kita sudah bekerja sama dengan FAO masuk ke programnya GEF. GEF kita apa ya? Government Evaluation. Itu lupa apa ya? Lupa. Nanti saya ini kan. Itu GEF itu Pak khusus bagaimana pemanfaatan sumber daya genetik lokal ini, khususnya padi lokal, kemudian Thales sama UI. Itu 3 komoditas itu, dan kita sentralnya di Kabupaten Lamandau, Kapuas sama Seruyan. Nah, ini masuk. Jadi itu nanti Pak, bagaimana komunitas pengelola padi lokal ini dipertahankan. Jadi apa yang dia perlukan. Kemudian seperti apa dia mendapatkan nilai tambahnya itu. Karena misalnya selama ini kan padi lokal setahun sekali Pak. Kemudian dari sekian banyak itu mana yang bernilai ekonomi, lalu produk turunan lainnya itu apa yang bisa meningkatkan nilai jualnya. Karena pertama padi lokal ini produksinya saja Pak yang rendah. Kalau dari segi harganya beserta kualitasnya jauh lebih mahal. Nah itu, jadi sekarang kita lagi ada kerjasama GEF namanya bersama Balai Besar Pengkajian, kemudian Biogen, sama FAO. Bu, kembali ke padi Ronik Bu. Ya. Ibu pernah tulisannya Bu? Ada di BLIA tentang padi lokal ada. Karikatur kita Bu, ada. Bulir beras atau memang tanamannya? Ukuran berasnya Pak, bukan ukuran tanaman. Bulirnya ya? Ya, ukuran bulirnya kecil. Jadi dia disebut makanan para raja Pak. Dan itu terancam punah. Ini yang kita khawatirkan Pak. Justru saya mau masuk dari sini. Itu pernah dibuat grafis Pak. Di grafis pernah dibuat oleh Bu Elia, juga pernah ada di kalau nggak salah di Detik. Facebook ya? Di Detikcom ada Pak, kami dibuat itu. Oh, pernah. Dara Maanyam padi lokal makanan para raja itu. Ya. Ada di Google. Ya, kita harus minta naskah aslinya Bu, karena tidak boleh kita ngambil dari Detik. Kami kena punishment gitu. Jadi kalau bisa Ibu masih punya naskah aslinya, tolong kirim ke Bu Elia, nanti Bu Elia ke saya. Coba nanti dicarilah, nanti Pak Dedi. Nanti kami cari Pak, kayaknya ada dulu kami support ke Bu Elia itu. Iya. Ya. Karena ini entry point kami di sini Bu. Entry point kami, angelnya nanti mulai dari sini barangkali. Oke. Ya. Jadi angelnya. terkait padi ini, lalu bagaimana kita pengembangan misalnya pengembangan modernisasi ya, seperti misalnya food estate untuk ketahanan pangan, itu sebenarnya kita tidak terlalu khawatir Pak akan kepunahan. Karena apa? Wilayah-wilayah saat ini yang eksis dengan padi unggul itu hampir berbeda Pak dengan kelompok-kelompok masyarakat yang istilahnya tuh menanam padi lokal. Kalau di Kalimantan Tengah ini Pak, dari 14 kabupaten kota, sentral tanaman pangan kita itu ada 1 Kabupaten Kapuas, kemudian yang kedua Kabupaten Pulang Pisau, yang ketiga Kabupaten Kota Waringin Timur, yang keempat Barito Timur. Nah, Barito Timur semuanya itu Pak sudah terpisah. Kecamatan mana yang dia akan bersentuhan dengan padi lokal. Jadi dari Kapuas itu, dari kabupaten itu ada 17 kecamatan. Setengahnya Pak, 8 kecamatan itu padi lokal. Jadi kalaupun kita misalnya mau eksplorasi padi lokal, kita bergeraknya ke wilayah-wilayah itu. Jadi hampir semua kabupaten itu sudah memiliki peta-petanya. Oh, berarti tidak tumpang tindih ya Bu? Tidak. Itulah okay. Karena BPTP selalu mengingatkan juga Pak dalam hal itu. Ya. Jadi wilayah mana dan seperti apa, jadi tidak ujuk-ujuk. Jadi kalau misalnya kita cerita Kapuas Pak ya, dari perbatasan Kalimantan Selatan ke sini, karena itu daerah sentral pengembangan, dia memiliki musimnya diatur Pak. Kalau yang petani masih mempertahankan padi lokal, maka 2 musim itu kita namanya polanya sekali lokal. Sekali unggul, sekali lokal. Tetapi masuk yang di daerah teran Pak, dia sudah polanya unggul-unggul.
unggul-unggul. Jadi setahun 2 kali, 2 musim itu sudah unggul-unggul. Sedangkan yang pemula itu dia sudah unggul lokal. Unggul lokal, kemudian ada yang masih bertahan lokalnya sekali setahun. Oke. Musim tanamnya MT. Kalau misalnya Asep, dia menanam April September itu dia menanam padi lokal, Pak, yang masyarakat tradisional. Apa ya, itu bulan yang bulan berapa, Bu? April September. April September dia menanam padi lokal. Jadi wilayah-wilayah yang sudah 2 kali dengan polanya unggul lokal. Jadi kenapa itu? Jadi kita ketahui Pak, ketika April September itu kita masuk kepada kemarau. Sedangkan foto period untuk tanaman padi lokal itu dia panjang Pak. Jadi dia umurnya panjang, dia harus memerlukan maksimal itu. Jadi kalaupun kita menanam padi unggul di Asep itu hasilnya jauh lebih bagus dari Okmar. Itu. Jadi ini pola di petani itu sudah berlangsung itu. Oke, baik. Artinya kalau dia menggunakan lahan yang sama atau bercampur dengan varietas unggul, itu SDG-nya itu bisa hilang juga ya, Bu ya? Yang 2 ya, tetapi rata-rata kalau yang petaninya tetap mempertahankan lokal dia 2 kali, unggul sekali, lokal sekali. Bu, pasarnya untuk yang padi lokal ini masih bagus ya, Bu? Bapak kalau jangan tanya bagus apa tidak, bagus sekali Pak. 1 kilonya tuh harganya berapa? Sekilo itu Pak 16.000 sampai ya rata-rata 14 sampai 16.000 malah yang kualitas terbagus itu sampai 18.000 sekilo loh Pak. Padi. Iya. Jadi kalau Bapak pernah di Kapuas masuk ke perbatasan Kalsel, Anjir Pak ya, di Anjir yang sepanjang jalan itu yang jual pakai baskom itu Pak, itu padi lokal, beras lokal itu Pak. Siam. Berbagai jenis siam, kita banyak sekali namanya. Nah, rasanya enak, warnanya putih. Kalau lokal berapa Bu harga, Bu? Kalau unggul-unggul? Kalau unggul kan 10.000 Pak. 10.000 itu hibrida. Kalau inbrida itu 9.000 harga beras per kilonya. Baik, ya. Sama seperti Cianjur ya. Kalau kita Cianjur itu kan dulunya sebenarnya patah lokal ya. Ya betul, beras Cianjur. Iya, tapi sekarang sudah tidak lokal lagi. Udah jadi miliknya orang Jawa Barat, padahal dulunya milik Cianjur kan? Iya betul. Kira-kira seperti itu ya. Baik Bu Elia, saya rasa untuk sementara cukup. Namun Ibu Susi, Pak Dedi, Bu Haryanti, ya, silakan apabila ada naskah-naskah yang mau disusulkan ke saya, ya, silakan dikirim ke Bu Elia. Nanti Bu Elia forward ke WA ke saya. Oke. Jadi apa saja yang mau di ini, saya semakin banyak bahan, semakin baik tulisannya. Oke. Gitu. Jadi saya akan membuat juga, namun mungkin dalam paparan ini Ibu lupa, nanti ingat, atau Pak Dedi lupa nanti ingat, atau Bu Haryati lupa nanti ingat, saya pengen maunya ini nih, gitu. Silakan nanti kirimkan ke saya, bisa melalui Bu Elia, ya, kirimkan. Saya pengen tambahkan ini, gitu, tambahkan itu, silakan, ya. Akan bagus sekali. Saya mulai ini dari hasil wawancara kita dikolaborasi dengan naskah yang sudah Ibu berikan, itu akan kami susun menjadi sebuah naskah. Ya, nanti ini akan dilakukan kembali koreksi sama BB2TP Balai Besar. Namun silakan nanti setelah kita wawancara ini, apabila ada hal yang ingin Ibu sampaikan, pada disampaikan Ibu Haryati juga mau sampaikan, silakan disusulkan, ya. Misalnya tadi ada yang tidak, karena ini kita sudah mau selesai Bu Elia ya. Ya kita kan sudah mau jam 4, batasnya jam 4. Sebenarnya saya pengennya sampai masih panjang, cuman saya khawatir dibatasin waktunya kan. Jadi silakan nanti disusulkan ke saya. Baik itu sebenarnya yang ingin saya gali tentang secara lebih detail lagi tentang peran BPTP terhadap pemerintah daerah sebenarnya. Namun kayaknya waktu kita nggak cukup ya Bu Elia ya. Waktu kita nggak cukup. Jadi maksud saya Pak Dedi, apabila ada naskah-naskah yang pernah dibuat tentang manfaat, peran, terus posisi strategisnya BPTP terhadap pemerintah daerah,
silakan kirimkan ke saya. Ya, baik Pak. Mungkin sedikit bisa kita tambahkan Pak ya, kalau izin menambahkan. Jadi sebenarnya Pak, kalau khusus ini di Kalimantan Tengah, peran BPTP itu sangat besar Pak. Pertama Pak, kita di daerah ini masuk ke beberapa SK. Jadi SK-SK yang dikeluarkan oleh gubernur itu terkait Pokja Pak, baik Pokja Percepatan Pembangunan Kalimantan Pak, itu peran BPTP sangat diperhatikan, itu SK gubernur Pak. Belum SK per instansi Pak, misalnya di Dinas Pertanian kita termasuk tim-tim teknis Pak, yang selalu setiap tahun itu dikeluarkan SK. Kemudian dengan tim ketahanan pangan Pak, termasuk kita untuk tim pakar, kemudian tim OKKPD. Halo ya. Ibu, saya potong. Ada nggak peran pada saat pembangunan kawasan istana Bu, pemerintahan? IKN. Ya. Nah, betul. Jadi untuk yang IKN, untuk ibu kota kita adalah Pak daerah penyangga. Jadi kita merancang, mendesain, diminta oleh pemerintah daerah mendesain bagaimana sebagai sentra penyangga. Jadi kita pemetaan dan kesesuaian lahan untuk pembangunan pertanian. Jadi Kalimantan Tengah yang berbatasan dengan IKN, berbatasan dengan ibu kota negara, itu diminta ke BPTP untuk merancang bagaimana sebagai penyangga Pak, penyangga di sektor pertanian. Jadi kita sudah menyiapkan peta kesesuaian lahan, kemudian pilihan komoditas yang kita kirimkan ke Bappenas. Iya. Ini ada semacam bentuk apa ya? Legal hukumnya apa Ibu ya? Ada nggak? Yang permintaannya kayak ini kan SK. Ada Pak. SK. Ada, nanti kita coba susuri. Ada kita buatkan juga sebenarnya hasil outputnya itu, karena kan yang daerah yang berbatasan dengan IKN itu adalah Kabupaten Barito Utara. Daerah perbatasan. Nah itu kita diminta membuat perwilayahan komoditas kesesuaian apa aja dia sebagai penyangga pangan dan pertanian di wilayah itu. Nah kalau yang percepatan pembangunan itu kita untuk Kalimantan Tengah Pak, tim teknis itu SK Gubernur lengkap. Oh iya. Ya. Kemudian yang dengan provinsi juga dengan dinas-dinas gitu. Kemudian dengan universitas juga Pak. Jadi sebenarnya keberadaan Kalimantan Tengah ini sangat sekali Pak. Keberadaannya sangat diperhitungkan lah, bukan ini dengan universitas juga Pak. Kemudian kita banyak kerjasama baik sebagai dosen pembimbingan Pak, kemudian juga kerjasama tempat magang mahasiswa, kemudian kebun-kebun percobaan kita menjadi tempat-tempat belajar mahasiswa Pak, riset, kemudian istilahnya tuh riset akhir, kemudian magang. Jadi di situ juga di kebun-kebun kita itu Pak, bagaimana mereka dari melakukan budidaya sampai ke pasar Pak, sampai bisnisnya. Jadi bukan hanya satu titik, setiap siswa atau mahasiswa yang magang itu kita mengajarkan bukan hanya budidayanya, tapi bagaimana memproses sampai dia bisa menjual. Baik. Masih ada Pak Dadi? Silakan Pak. Cukup Pak. Saya pikir nanti kalau nanti ada evidennya kita coba siapkan. Baik. Dari saya Bu Elia, saya rasa cukup ya. Larut dalam ceritanya Bu Susi, Pak Muklis, Pak Dedi. Tadi saya sempat nitikin air mata, tapi saya malu, saya hapus gitu. Karena ini saya baru dengar seperti ini aja. Saya sudah larut ikut dapat insight-nya dari behind the scene yang selama ini dilakukan oleh Ibu Susi dan kawan-kawan gitu Bu di BP beserta berkolaborasi dengan penyuluh daerah itu Bu. Buat saya tadi saya merinding dengarnya Bu. Apalagi nanti saya nggak sabar menanti karya yang akan ditulis oleh Pak Muklis ini Bu. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih banyak, luar biasa. Ini pertemuan awal sebetulnya. Kami kurang percaya diri sebetulnya untuk bisa memblow up gitu. Tapi ternyata begitu hari ini saya hanya walaupun kita tuh hadir hanya untuk menyimak ya. Tapi bagaimana kemudian penyuluh mungkin yang nanti bisa ikut join di acara ini juga walaupun hanya mendengarkan itu akan dapat insight yang sama seperti yang saya rasakan. Semua orang publik perlu tahu. Ini sebenarnya alasan pertama kami berinisiatif untuk menyusun sebuah memoir perjalanan pejuang teknologi BPTP karena sebetulnya cerita-cerita ini yang
yang bisa menginspirasi siapapun yang membaca, bisa menggugah, bisa memberikan apresiasi pada siapapun yang terlibat pada kegiatan diseminasi di lapang. Itu tujuan kami, mudah-mudahan ini tercapai dan bisa mendapatkan apresiasi secara luas di negeri kita setelah bukunya ini nanti hadir. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Susi, Pak Dedi.